sebagian akan terjadi di sejumlah wilayah termasuk Indonesia pada hari ini. Gerhana bulan sebagian kali ini disebut terlama di abad ini karena diperkirakan akan berlangsung selama 3 jam 28 menit. Gerhana bulan sebagian kali ini dapat dinikmati di seluruh Indonesia, terutama di wilayah timur. Sedangkan wilayah barat dan tengah Indonesia hanya akan mengalami fase akhir dari gerhana bulan, ketika bulan berada di wilayah penumbra dan membuat bulan hanya memudar. Ketika berada di fase akhir atau gerhana bulan penumbra, bulan akan terlihat lebih buram jika dibandingkan dengan bulan purnama. Gerhana bulan dapat dilihat menggunakan kamera DSLR, kamera ponsel model pakar, maupun kamera CCD yang terhubung dengan teleskop gawai. Kemudian wilayah tengah dan barat Indonesia yang tidak dapat menikmati fenomena ini secara maksimal disebabkan karena puncak dari gerhana bulan sebagian ini terjadi pada sore hari di wilayah tersebut, tepatnya pada pukul 16:02 waktu Indonesia Barat. Pada waktu tersebut, bulan belum terbit dan masih berada di bawah ufuk. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 BRIN menyatakan, gerhana bulan sebagian kali ini memiliki durasi paling lama di wilayah Papua, yaitu 2 jam 20 menit sejak bulan terbit. Selain Papua, beberapa wilayah lain yang bisa menikmati fenomena ini secara utuh adalah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Kei, dan Kabupaten Kepulauan Aru di wilayah Maluku. Fenomena astronomi gerhana bulan sebagian akan kembali menyambangi wilayah Indonesia pada Jumat sore ini. Melansir informasi resmi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, peristiwa ini menjadi gerhana bulan terlama dalam abad ini. Lalu bagaimana sebenarnya fenomena gerhana bulan sebagian ini terjadi? Kita akan membahasnya melalui sambungan daring bersama dengan Profesor Riset Astronomi Astrofisika 8 BRIN, Profesor Thomas Jamaludin. Selamat siang, Prof. Jamal. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, tolong dijelaskan terkait dengan terjadinya gerhana bulan sebagian ini disebabkan oleh apa dan bagaimana proses atau tahapan fase dalam terbentuknya fenomena ini? Ya, gerhana bulan terjadi ketika bulan purnama memasuki bayangan bumi. Dan itu terjadinya pukul 14.19 sampai dengan pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Karena kejadian ini bagi wilayah Indonesia Barat itu pada posisi bulan belum terbit dan dalam kondisi masih siang hari, tentu wilayah Barat Indonesia tidak bisa melihatnya. Sedangkan pada wilayah tengah Indonesia, gerhana ini berakhir pada pukul 18.47, artinya pada saat bulan terbit atau purnama terbit itu sudah dalam kondisi gerhana, jadi bagian atasnya itu tergelapi, kemudian akan berakhir pada pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan pada kawasan timur Indonesia, ini pun sama pada saat bulan terbit atau purnama terbit ini juga sudah dalam kondisi gerhana, tetapi fase gerhananya masih cukup lama teramati di wilayah timur Indonesia sampai dengan pukul 19.47. Jadi sebagian wilayah tengah dan bagian wilayah timur itu yang bisa melihatnya. Dan gerhana ini prosentasinya cukup besar, sekitar 97%, artinya hampir seluruh piringan bulan ini tertutup oleh bayangan matahari. Itu sebabnya ini yang kemudian disebut sebagai gerhana bulan sebagian yang terlama, jadi 2 jam 28 menit totalnya, walaupun kalau diamati sejak matahari terbenam atau sejak purnama terbit, kurang dari itu. Baik, Prof, tadi disebutkan bahwa untuk durasinya yakni 2 jam 28 menit dan ini akan menjadi peristiwa yang terlama dalam abad ini. Lalu Prof, apakah ini juga bisa diamati oleh masyarakat luas, khususnya tadi untuk masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur? Ya, untuk wilayah yang bisa melihat purnama pada saat terjadi gerhana, yaitu pada rentang antara pukul
14.19 sampai dengan pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, atau kalau wilayah tengahnya itu pukul 15.19 sampai dengan pukul 18.47, atau di wilayah timur itu pukul 16.19 sampai dengan pukul 19.47, itu masyarakat bisa melihat gerhana ini tentu saja dalam kondisi cerah, ya. Bisa diamati di ufuk timur pada saat bulan terbit itu sudah dalam kondisi gerhana untuk wilayah tengah dan timur Indonesia, dan kita bisa melihat bagian atas dari purnama itu bagian yang tergelapi. Kemudian nanti secara perlahan bayangan bumi akan lepas dari purnama, dan itu berakhir pada pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah atau pukul 19.47 waktu Indonesia Timur. Baik, Prof, apakah ini kemudian bisa diamati oleh masyarakat luas tanpa menggunakan bantuan alat optik misalnya, dan apakah gerhana bulan sebagian ini kemudian di pemantauannya dilakukan oleh teman-teman di Lapan BRIN di mana saja, Prof? Ya, jadi gerhana bulan ini bisa diamati secara aman, karena melihat gerhana bulan itu seperti halnya kita melihat bulan purnama. Jadi gerhana ini ya tampak seperti bulan purnama, tidak ada bahayanya dan tidak seperti halnya gerhana matahari yang sangat menyilaukan. Jadi mengamati gerhana bulan ini sama nyamannya dengan kita melihat bulan purnama. Jadi tidak ada masalah untuk bisa diamati oleh masyarakat luas yang wilayahnya bisa mengamati gerhana bulan ini. Jadi kita cukup melihat ke arah timur, ke arah posisi bulan purnama, dan kalau kemudian kita mempunyai kamera, kita bisa mengabadikan fenomena gerhana bulan ini. Di fasilitas 8 ini lebih banyak pengamatan dilakukan untuk edukasi publik, ya, dan tentu karena ini hanya wilayah timur, tengah dan timur Indonesia, kemungkinan ya beberapa lokasi fasilitas 8 mungkin bisa mengamatinya, termasuk misalkan di lokasi observatorium di Kupang, atau katakan Balai Pengelola Observatorium Nasional di Kupang. Mudah-mudahan di sana dalam kondisi cerah mungkin bisa mengamati bagian akhir dari fase gerhana ini. Dan wilayah timur di Biak pun mudah-mudahan bisa mengamati. Di Biak pun ada fasilitas 8. Baik, Prof. Jamal, secara singkat mungkin bisa disampaikan apa dampak dari gerhana bulan sebagian yang terjadi nanti sore? Gerhana bulan itu tidak ada dampak yang signifikan, tetapi memang pada fase gerhana bulan ini terjadi penguatan pasang air laut, ya. Karena efek pasang surut dari bulan ini diperkuat oleh matahari yang posisinya hampir segaris. Jadi memang ini perlu diwaspadai untuk wilayah-wilayah pantai yang mungkin akan mengalami pasang yang lebih tinggi, pasang maksimum. Karena pada saat purnama dan hampir segarisnya bulan dan matahari. Dan tentu ini bagi wilayah yang sebut saja di daratannya itu terjadi hujan yang menimbulkan banjir, ini juga berpotensi banjir di daratan itu tidak segera terbuang ke laut apabila di laut dalam kondisi pasang maksimum. Jadi ya dampaknya mungkin hanya pada peningkatan pasang air laut yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-ratanya. Kemudian yang perlu diwaspadai ketika di daratannya itu terjadi banjir,
maka ada potensi banjir ini tidak segera surut karena air pasang di laut. Baik. Saya kira demikian. Tentu kita menantikan bersama fenomena astronomi yang akan terjadi pada hari ini, gerhana bulan sebagian. Terima kasih Profesor Thomas Jamaluddin telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum.